Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin SPDI, Guru SKI MTS Nurul Jannah Pelampang, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 UIN Dato Krama Palu, akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang keempat, membuat peta konsep mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian inti dari materi tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yang akan saya bahas antara lain, yang pertama adalah dakwah rahasia atau sirriyah, yang kemudian dakwah jahar, kemudian yang ketiga hijrah ke Habsyi, kemudian yang keempat misi ke Taif, dan yang kelima perjanjian Aqabah. Selama di Mekah, Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa pola dakwah, antara lain dakwah sirriyah sebagai cara dakwah yang digunakan ketika kondisi dan situasi tidak mendukung. Dakwah jahriyah sebagai cara menyebarkan dakwah lebih luas dan pengikutnya sudah siap dengan segala risiko. Hijrah ke Habsah sebagai cara melindungi dan memelihara nyawa dan agama pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hijrah ke Taif sebagai cara mencari tempat menyebarkan yang ideal untuk menyebarkan Islam pada saat itu. Kemudian perjanjian Aqabah 1 dan 2 sebagai cara persiapan, pendukung, dan tempat untuk membangun barisan Islam pada saat itu. Sedangkan keberhasilan dakwah Islam Nabi Muhammad SAW di Mekah ada beberapa faktor pendukungnya, yaitu kesabaran menghadapi ancaman, kegigihan, dan keuletan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Kemudian memiliki keyakinan yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, dan selalu menghindari kemungkaran dan meyakini kesetaraan derajat manusia. Maka di akhir pembelajaran ini, saya ingin mengambil ibrah atau pelajaran yang bisa kita terapkan dan menjadi pelajaran yang berharga dalam hidup. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa sesuatu yang baru dan membawa perubahan pada masyarakat. Maka wajar bila ada yang menentang sesuatu yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama Tauhid atau yang kita kenal dengan agama Islam. Kemudian yang kedua, ibrah yang kita ambil adalah dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya kita semua ini adalah terus untuk selalu berjuang dan membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi pembelajaran bagi siswa dan siswi kita masa depan. Sekian dari saya, Aminuddin SPDI. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.